Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Inge Cahya Utami, nomor absen 5 kelas 3AD3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal 8.53 Jankoplis, yaitu evaporation in double effect reverse feed evaporators. Soalnya yaitu feed mengandung 2% organik solid di dalam air yang diumpankan ke evaporator double effect, kemudian masuk dengan suhu 100 derajat Fahrenheit dan dilarutkan sampai 25% solid. Nah, setiap evaporator itu mempunyai luas area 1000 feet persegi dan kapasitas panasnya yaitu koefisien panasnya U1 500 dan U2 700 dengan satuan BTU per hour dikali feet kuadrat derajat Fahrenheit. Kemudian feed itu masuk ke dalam evaporator nomor 2, steamnya itu masuk ke dalam evaporator nomor 1 dengan tekanan 100 PSIA. Kemudian tekanan di dalam evaporator yang nomor 2 itu tekanannya yaitu 0,98 PSIA. Kemudian asumsi kapasitas panasnya itu adalah kapasitas panas air. Hitung feed rate F dan product rate L1 larutan yang mengandung 25% padatan. Nah, kemudian kita harus mengetahui apa saja yang diketahui di dalam soal. Kita tuliskan fraksi feed yaitu 2%. Ini ya, solid organik solid itu sama dengan 0,02. Untuk suhu feednya yaitu 100 derajat Fahrenheit. Ini suhu yang masuk. Kemudian fraksi L ini adalah fraksi yang masuk ke dalam evaporator, konsentrasinya yaitu 25% solid. Itu kan setara dengan 0,25. Untuk surface area 1 itu sama dengan area 2. Karena di sini disebutkan each evaporator. Nah, jadi setiap evaporator itu punya 1000 feet persegi. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan 100 feet persegi. Untuk U1 ini adalah koefisien transfer panas. Untuk U1 kan diketahui 500, U2-nya 700 dengan satuan BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit. Nah, untuk U2-nya kita tuliskan juga. Untuk tekanan pada steam itu kan 100 PSIA. Ini ya, untuk feed itu masuk evaporator nomor 2 dan steam pada tekanan 100 PSIA di nomor 1. Untuk P2-nya yaitu 0,98 PSIA. Kemudian kita akan mencari suhu pada tekanan 100 PSIA dan 0,98 PSIA dengan cara melihat data di Appendix A.29 English Unit Continue halaman 964 di Jankoplis. Nah, untuk suhunya itu kan yang diketahui suhu pada tekanan 89,6 sama 103 karena kita mencari tekanan pada 100 PSIA. Nah, sehingga suhunya itu berapa? Kan seperti itu ya. Untuk mencari suhu pada tekanan 0,98 itu juga sama, sehingga kita harus menginterpolasi. Nah, ini adalah cara interpolasinya sehingga kita dapatkan untuk X tadi kan pada tekanan 100 PSIA yaitu sebesar 327,7612, sedangkan Y-nya 100,911 itu pada tekanan 0,98 PSIA. Nah, untuk selanjutnya yang ditanyakan adalah feed rate F dan L1 yang mengandung 25% solid kan. Ini adalah diagram bloknya. Yang pertama kita harus mencari neraca massa total. Yang di soal itu diasumsikan feednya sebesar 1000 pound mass per hour. Nah, untuk neraca massa totalnya rumusnya yaitu F sama dengan L2 ditambah V1 ditambah V2. Kemudian kita masukkan data yang sudah diketahui sehingga menghasilkan L2 sama dengan 80 pound mass per hour. Untuk asumsinya tadi kan V1 sama dengan V2 ya. Nah, kita ini mengasumsikannya sendiri.
Untuk rumusnya F sama dengan L2 ditambah V1 ditambah V2. Kemudian kita masukkan. Nah, tadi kan kita asumsikan V1 sama dengan V2. Hasilnya 920. Untuk mencari V1 dan V2 berarti kan dibagi 2. Sehingga menghasilkan 920. Seperti itu kan. Hasilnya masing-masing yaitu 460. Nah, kemudian kita mencari neraca massa di Fx1. Nah, neraca massa di Fx1 rumusnya V1 sama dengan L1 min L2. Nah, di sini kan kita tidak tahu ya V1 itu berapa, soalnya di sini itu kita hanya mengasumsikan sendiri karena yang di sini kan sudah diasumsikan di soal. Nah, di sini sehingga rumusnya L1 min L2. L2-nya sudah diketahui, sudah dihitung sebelumnya yaitu 80. Kemudian kita masukkan ya, ini L1 sama dengan V1 plus L2, ini dipindah ruas. Nah, kemudian untuk neraca massa di Fx2, rumusnya yaitu V2 sama dengan F min L1. Nah, ini kita pindah ruas, L1 ditambah V2. L1-nya itu kan ketemu 540 ini. V2-nya itu 460 yang sudah kita hitung tadi. Sehingga hasilnya yaitu 1000 pound-miles per hour. Kemudian kita masukkan ke rumus yang di soal ini kan. Menjadi 1000 dikurangi L1. Nah, kemudian kita mencari sigma dari suhu atau selisihnya ya. Selisih dari suhu di steam 1 sama suhu di steam 2. Ini kita peroleh dari interpolasi, hasil interpolasi pada tekanan 100 PSIA dan tekanan 0,98 PSIA tadi. Nah, ini kan berarti 327,7612 dikurangi 100,911. Hasilnya yaitu 226,8502. Satuannya derajat Fahrenheit. Nah, kemudian kita akan mencari delta T1. Delta T1 rumusnya yaitu sigma delta T dikali 1 per U1 per 1 per U1 ditambah 1 per U2. Nah, ini tergantung heat transfer coefficient. Heat transfer coefficient itu simbolnya U. Kalau U-nya misalnya 3 atau 2, berarti ini kita tinggal nambahkan saja ya sesuai jumlahnya. Ini rumusnya ada di equation 8.56. Silakan dilihat di Jankowski. Nah, ini kita masukkan sigma delta T. Itu kan tadi ketemu 226,8502 derajat Fahrenheit. Kita masukkan. Untuk U1 tadi diketahui di soal yaitu 500. Untuk U2-nya diketahui di soal 700. Sehingga delta T1 menghasilkan 132,3293 derajat Fahrenheit. Untuk delta T2-nya kita harus mencari juga dengan cara rumusnya sama di equation 8.56. Nah, ini hanya pembedanya yaitu 1 per U2. Jadi ketika kita mencari delta T2, maka yang ada di pembilang itu adalah U2, sama-sama 2. Ya. Kalau yang ini kan delta T1, ini 1 per U1. Ini hanya beda di U2. Nah, untuk yang lainnya sama, hasilnya yaitu 94,5209 derajat Fahrenheit. Kemudian kita mencari T1. Nah, T1 ini adalah suhu pada evaporator 1 kan, yaitu suhu pada steam 1 dikurangi delta T1 yang sudah kita cari tadi, yaitu 327,7612 dikurangi 132,3293. Hasilnya 195,4319 derajat Fahrenheit. Untuk T2-nya rumusnya yaitu T1 dikurangi delta T2. T1 itu yang sudah kita cari sebelumnya ini 195,4319, delta T2-nya yaitu 94,5209. Hasilnya 100,911 derajat Fahrenheit. Kemudian kita akan mencari entalpi ya, entalpi vapor saturation sama entalpi liquid. Nah, untuk mencari nilai entalpi kita harus melihat data di appendix A.29
English Unit Continue halaman 964. Di situ kita bisa melihat data vapor saturation enthalpy dan liquid enthalpy. Untuk vapor saturation enthalpy itu simbolnya H besar. H besar, untuk liquid enthalpy H kecil. Nah, kemudian kita mencari vapor saturation enthalpy pada suhu 100,911 dan liquid enthalpy pada suhu 100,911. Ini adalah datanya. Untuk perhitungan enthalpinya seperti ini. Jadi untuk enthalpi steam 2-nya yaitu 1105,39173 BTU per pound mass. Untuk enthalpi liquid ya, di steam 2 itu 68,958267 BTU per pound mass. Nah, kemudian kita akan mencari heat latent. Heat latent dari steam 2 dengan cara kita mengurangi vapor saturation enthalpy, kita kurangkan dengan liquid enthalpy-nya sehingga menghasilkan 1036,433463 BTU per pound mass. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan menginterpolasi suhu 195,4319, kita cari vapor saturation enthalpy dan liquid enthalpy-nya. Untuk datanya sama ya, kita cari di appendix A.29. Ini adalah perhitungan interpolasinya. Jadi enthalpi pada steam 1 yaitu 1144,164,122 BTU per pound mass. Untuk enthalpi liquidnya yaitu 163,4836276 BTU per pound mass. Selanjutnya yaitu untuk mencari heat latent dari steam 1, kan tadi kita mencari heat latent pada steam 2 ya. Nah, untuk steam 1 kita juga akan mencari dengan cara mengurangi vapor saturation enthalpy dan liquid enthalpy sehingga menghasilkan 980,680494 BTU per pound mass. Nah, kita mencari heat capacity. Heat capacity ini kita gunakan untuk menghitung feed enthalpy. Nah, untuk heat capacity-nya di soal kan sudah dijelaskan ya bahwa kita itu menggunakan heat capacity dari air. Heat capacity dari air itu sebesar 0,999 BTU per pound mass derajat Fahrenheit. Kita menghitung enthalpy L1 yaitu CP dikali T1 dikurangi 0. Nah, kemudian kita masukkan sehingga menghasilkan 195,23646 BTU per pound mass. Untuk enthalpy L2-nya itu sama ya, kita tinggal masukkan saja nilainya sehingga hasilnya 100,810089 BTU per pound mass. Nah, untuk feed enthalpy-nya yaitu CP dikali TF. TF itu adalah suhu pada feed masuk ya. Tadi kan 100. Kemudian hasilnya yaitu 99,9 BTU per pound mass. Selanjutnya kita akan menghitung neraca energi di F(x)1. Nah, untuk neraca energi di F(x)1 itu kan ada di rumus equation 8.47 di Jane-Koplis ya, silakan dilihat di situ. Untuk rumusnya sendiri yaitu L1 dikali enthalpy L1 ditambah steam dikali panas laten ya, panas laten di steam 2 sama dengan L2 dikali enthalpy L2 ditambah V1 dikali enthalpy steam 1. Kemudian kita masukkan data-datanya yang sudah kita hitung tadi. Nah, sehingga menghasilkan persamaan. Nah, ini saya namakan persamaan 1, yaitu 948,927 54 L1 sama dengan 1036,43363 S ditambah 83.468,31288. Nah, untuk neraca energi di F(2) itu sama rumusnya, hanya saja kita mengganti kayak feed ini kan yang masuk berarti L, seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan sehingga menghasilkan L1 sama dengan 573,263 BTU per hour. Nah, ini saya namakan persamaan 2.
Kemudian kita masukkan persamaan 2-nya ini ke persamaan 1. Kan di sini ada L1 ya, kita masukkan ke sini sehingga nanti akan menghasilkan S. Data yang belum diketahui yaitu S. Nah, kemudian kita hitung ya di sini. Kan S-nya ketemu 444,3283 pound miss per hour. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari V1. V1 tadi kan rumusnya L1 dikurangi L2 ya. Yang di awal tadi, yang ini V1 sama dengan L1 dikurangi L2. Nah, kemudian kita masukkan L1-nya. L1 yang sudah kita hitung, ini 573,263. L2-nya tadi 80, sehingga hasilnya 493,263 pound miss per hour. Kemudian Q1 ini adalah kalor di steam 1, yaitu steam dikali panas laten di steam 1. Hasilnya 435.743,87724. Nah, untuk rumusnya sendiri kita bisa lihat di equation 8.48 Jankowicz. Q2 yaitu V1 dikali lambda. Nah, untuk hasilnya yaitu 511.234,27926 BTU per hour. Kemudian kita akan menghitung Q1. Q1 itu adalah heat and material balance for evaporators. Itu rumusnya ada di 8.41 di Jankowicz, yaitu U1 atau heat transfer coefficient dikali luasnya dikali delta T1. Nah, kita tinggal masukkan saja sehingga A1 atau luas di evaporators 1 yaitu 6,9028 feet kuadrat. Untuk Q2-nya itu sama di evaporator 2. Nah, sehingga menghasilkan A2 8,0448 feet kuadrat. Kita akan menghitung calculated area. Calculated area itu adalah average dari A1 dengan A2. Nah, kalau rata-rata kan berarti dibagi 2 ya. Dijumlah kemudian dibagi 2, hasilnya yaitu 7,4738 feet kuadrat. Untuk mencari feet actual itu F dikali 1000 per average rata-rata ini, luas rata-rata atau AM, simbolkan dengan AM. Nah, feed rate itu sudah diketahui di soal ya, bahwa di situ harus 1000 dikali 1000 per average calculated areanya ini, artinya luas area rata-rata. Hasilnya yaitu 133.800 pound miss per hour. Untuk product rate atau L1, rumusnya yaitu L2 dikali 1000 feet kuadrat per luas area rata-rata, yaitu 80 pound miss per hour dikali 1000 feet kuadrat per 7,4738 feet kuadrat. Hasilnya yaitu 10.704,059 pound miss per hour. Nah, itu tadi penyelesaian soal 8.53 Jankowicz ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.